Pemirsa masih di Idea Succession Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hadrian Maina Taslim untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan tampaknya didominasi oleh beberapa perbankan digital. Ini cukup menarik. Beberapa perbankan digital hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Yang pertama ada Agro di penutupan sesi kedua menguat di atas 15% pemirsa. Supportnya di 464 hingga 720 direkomendasikan buy on weakness. Kemudian juga ada BRIS juga direkomendasikan buy on weakness 1200 hingga 1595. Dari bank digital lain ada Arto juga direkomendasikan buy on weakness 4380 hingga 7400. Ini juga baru saja merilis kinerja mereka, di mana Arto membukukan kinerja yang cukup baik di kuartal ketiga dari sebelumnya mencatatkan rugi, kali ini mencatatkan laba yang cukup signifikan dan sahamnya juga sudah naik cukup signifikan di beberapa hari terakhir. Dan terakhir ada BRPT buy on break ini di 765 hingga 1065 untuk BRPT trading jangka menengah, swing trade saja. Support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Maina Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Mainar, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan cukup menarik dari bank digital dan juga dari beberapa sektor lainnya. Kita akan coba bahas untuk Agro terlebih dahulu Pak Mainar. Pertimbangan merekomendasikan saham ini di penutupan sesi kedua menguat di atas 15% setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan sebelumnya. Oke, ya. Agro ini memang secara teknikal itu downtrend berat ketika dari harga 2000-an sampai bottomnya di 464. Jadi signifikan sekali itu turunnya. Nah, tapi di 4 hari terakhir bisa kita lihat ada volume spike. Saya bilang volume yang di luar kebiasaan dia gitu, yang cukup signifikan. Jadi hingga 3 kali hingga hari ini sekitar 3,5 kali. Jadi biasanya transaksi ya sekitar 15 sampai 18 miliar per hari. Transaksi Agro hari ini mencapai 70 miliar per hari. Jadi sampai 3,5 kali dibanding kebiasaan transaksi dia gitu. Nah, ini merupakan pertanda yang bagus secara teknikal bahwa saham-saham ini berarti sudah mulai reversal dan sudah mulai confirm. Nah, memang ada masa transisi yaitu di level 645 nih, level transisi MA50-nya untuk mengakhiri fase downtrend dengan kinerja yang bagus, dengan volume spike 4 hari terakhir. Jadi Agro saya rasa sangat layak untuk dilirik investor untuk melakukan spekulasi buy sehingga trading buy gitu. Dari sisi tren sudah beralih ke uptrend tidak Pak dengan penguatan signifikan ini atau masih dalam downtrend secara keseluruhan? Keseluruhan masih downtrend. Nah, dia akan melihat level uptrendnya ketika di atas level 645 bahkan breakout 700. Nah, itu baru sudah mulai transisi ke uptrend. Tapi ini sudah mulai ada potensinya, sudah kelihatan dari level 464 ke level 635 ini sudah signifikan sekitar 26,9% nih kenaikan dia dari bottom nih. Jadi tinggal sedikit lagi akan mengkonfirmasi reversal dia gitu. Oke, kita beralih ke saham pilihan kedua, ada BRIS juga direkomendasikan pemirsa. Supportnya di 1200 hingga 1265, resistennya hingga 1595. Dan kebetulan juga ada penanya masuk Pak Mainar di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham BRIS. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ada Bukik, ini dari Bandung ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. BRIS nyangkut di 1600 Pak. Apakah bisa sampai 1800-an sampai dengan akhir tahun ini? Silakan Pak Mainar, analisis rekomendasi BRIS dan juga target sampai dengan akhir tahun. Oke, BRIS ini memang sebenarnya seperti saudara dengan Agro karena induknya kan tetap Bank BRI ya. Jadi saya rasa ada potensi ya. Jadi secara BRIS ini memang lebih baik dibanding si Agro. Downtrendnya tidak seperti Agro ya, downtrendnya downtrend jangka pendek gitu. Nah, yang pasti teman-teman pastikan level support pertama di 1330, baru level support berikutnya di 1265. Selama di atas itu, BRIS masih berpotensi menguat. Nah, menguatnya memang ini agak tanggung nih dengan harga average-nya penanya kita di level 1600 karena resisten kita juga di 1595 ini dekat-dekat 1600 nih. Jadi teman-teman untuk akhir tahun potensinya ada tapi probability-nya tidak terlalu bagus ya ke sana gitu kan. Itu bisa dibilang resisten jangka menengah atau jangka panjang gitu. Nyangkut di 1600 Pak Mainar paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Gimana Pak, sorry? Nyangkut di 1600.
untuk Iya, brief? kalau saran saran saya jika Anda melihat valuasi saham ini dan masih oke dan Anda punya perlu lebih, saran saya Anda bisa lakukan average di potensi-potensi seperti sekarang ini. Sudah mulai reversal, Anda bisa average secara bertahap untuk eh, mengurangi harga average Anda sehingga tidak terlalu tinggi gitu. Karena ini 1.600 14,3% lagi cukup cukup lumayan jauh gitu. Jadi saya Baik. rasa Anda bisa mulai alokasikan lagi untuk average saham-saham seperti ini. Oke, langsung saja untuk Arto, Pak, support dan resistennya. Atau supportnya pertama di 5250, berikutnya adalah di 4380 support kuatnya, yaitu di level bottom dia di mungkin di year to date di level bottomnya di 4380. Nah, resisten pertama adalah di 7400 nih atau 25% lagi. Itu adalah level resisten yang sangat kuat sekitar di MA50 untuk mengakhiri fase downtrend dia. Baik, penutupan hari ini di 5.500 menguat di 1,38%. Dan terakhir, BRPT, Anda juga rekomendasikan, Pak Mena? Ya, BRPT ini sudah sideways hampir 2,5 bulan dengan range 775 sampai 830. Jadi ketika dia breakout 830 dengan volume spike atau volume yang cukup besar, nah ini adalah teman-teman boleh lirik sebagai trading buy. Jadi buy if breakout 830 dengan potensi resisten di level sekitar 1000 sampai 1065. Baik, di penutupan hari ini melemah di 1,83%, Pak, di 805. Sementara di sepanjang pekan ini, BRPT juga sudah menguat cukup signifikan 820. Apakah pelemahan yang terjadi hari ini hampir menyentuh di 2%? Masih masuk dalam kategori wajar, Pak Mena? Ya, masih kategori wajar karena sideways dia di level 775 sampai 830. Jadi selama masih di area tersebut, sideways ini masih wajar. Kita tinggal nunggu kapan dia breakout-nya. Asal nggak jebol ke bawah ya. Kalau jebol Ya. ke bawah 775, Anda sudah mulai skip gitu. Tapi kalau Anda lihat ini breakout ke atas di 830, nah ini adalah momentum buy bagi para investor. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Agro, kemudian juga ada BRIS, selanjutnya ada Arto, dan terakhir ada BRPT. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mainer, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami masih ada beberapa lagi. Saya akan coba bacakan ini. Yang pertama, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, tapi lebih ke arah konstruksi ini, Pak. Ada Waskita, baru masuk di 520. Banyak juga yang proyeksikan kinerja dari konstruksi ini akan cenderung membaik di kuartal ketiga, sementara posisi dari sisi harganya sudah cukup murah sampai sejauh ini. Analisis sana untuk Waskita sudah ambil posisi di 520. Ya, posisinya agak kurang baik sebenarnya di 520 karena range-nya sekitar 12% dari harga sekarang. Sekarang di area 454 sampai 464 nih. Hari ini tutupnya 464. Jadi ini area-area di bottom, statusnya oversold. Menurut saya Waskita ini akan punya potensi ketika dia sudah naik ke level di atas 476 nih atau di atas MA10. Baru dia ada potensi penguatan lebih lanjut. Nah, selama itu teman-teman bagi para trader saya rasa masih wait and see, tapi untuk investor di level 454 mungkin Waskita boleh dibandingkan dengan Wika atau Adikarya atau PTPP karena secara fundamental Waskita memang agak kurang baik dibandingkan teman-temannya seperti Wika dan Adikarya yang punya proyek dengan cash flow yang lebih baik. Oke, penutupan hari ini 0,43%, 464 sudah masuk di 520. Ada tadi beberapa strategi bagi yang investor, kemudian juga bagi yang trader ini 520 tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Pak Mainer, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kita akan jeda kembali. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim, Asosiat Direktur PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Mainer, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja saya akan coba baca pertanyaan dari Bapak Suharyanto dari Jakarta Timur. Menanyakan saham Garuda ini, Pak. Ada GIA. Dan tampaknya memang banyak sekali beberapa sentimen positif terkait dengan perkembangan GIA sampai sejauh ini. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan. Nah, investor atau pemirsa IDX Channel ingin masuk nih Pak. Salah satunya adalah Bapak Suharyanto dari Jakarta Timur. Tapi posisi sahamnya sampai saat ini kan masih digembok oleh Bursa Efek Indonesia. Bagaimana analisis Anda ketika gembok ini dibuka nantinya dengan perkembangan positif sampai sejauh ini? Apakah memang sudah layak untuk langsung ambil posisi atau seperti apa Pak Mena? Nah, ini memang agak tricky ya untuk saham-saham suspend dengan berita bagus. Kalau saya cenderung sifatnya menunggu konfirmasi dari pasar dulu. Jadi ketika dibuka gembok, lalu pasar itu langsung merespon positif dengan berita-berita bagus, itu Anda boleh melakukan trading jangka pendek dulu.
tapi bukan sebagai trading jangka menengah atau jangka panjang. Karena menurut saya sentimen yang ketika buka gembok yang dari tahun 2021 ya, 17 Juni 2021 nih perdagangan terakhir Garuda. Jadi cukup panjang ya, sudah setahun Ya, lebih. Ya, jadi kalau menurut saya jika dibuka gembok dengan berita positif mungkin akan jadi area untuk day trading dulu gitu, tapi oke. bukan jangka menengah. Untuk investor, saran saya tunggu konfirmasi sekian beberapa hari dulu apakah investor-investor yang besar-besar ini merespon dengan positif, baru kita bisa menilai kembali saham-saham ini apakah layak untuk kita jadikan portfolio kita atau tidak gitu. Baik, tidak hanya Pak Suharyanto dari Bintaro juga menanyakan pertanyaan yang sama. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan, saya akan coba cek terlebih dahulu ini Pak Maynard. Oh, tampaknya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk saham Bumi, bisa buy di harga berapa? Support dan resistennya. Hari ini Bumi juga menguat signifikan di 189 meskipun di sesi pertama pada pagi tadi sempat koreksi cukup dalam di 175. Baru ingin masuk level entry yang direkomendasikan Pak Mena. Oke, Bumi ini emang sangat menarik ya, saham yang cukup fenomenal dari dulu ya. Selalu menarik bagi para trading. Jadi emang ada berita dari Salim Group yang sepertinya placement ya sekitar 24 triliun di saham Bumi sehingga membawa sentimen positif. Teknikalnya, secara teknikal saya merekomendasikan area beli jika Anda ingin beli Bumi adalah di buy on weakness di 160 sampai 170. Nah, ini area-area MA20 sampai MA50-nya gitu ya. Jadi area-area situ 160 sampai 170 adalah area-area buy on weakness. Nah, hati-hati jika supportnya ditembus yaitu di level 150. Nah, untuk resisten terdekat adalah di 199 nih. Jadi memang nanti agak tricky ketika dia di level 200 nih, kan dia perubahan fraksi gitu. Ya. Nah, itu akan jadi tricky di situ. Nah, tapi untuk para trading, saran saya jangan terlalu nafsu mengejar saham-saham yang sangat volatile. Anda sabar, Anda lihat level supportnya untuk Anda Baik. buy on. Selanjutnya ada Bapak Luki dari Jakarta. Kita beralih ke perbankan. Kali ini menanyakan BBTN Pak Maynard sudah ambil posisi di 1.660 Pak. Sebaiknya dijual, average atau di hold saja ini untuk BBTN? BBTN di area 1.600. Nah, untuk saran saya Ya. hari ini cukup penguatan yang cukup bagus ya, 1,6 kali volumenya dengan penguatan 2,3%. Nah, ini akan menguji level resistance di 1620 Pak kemungkinannya. Jadi saran saya masih boleh di hold sampai kita lihat di area 1620 nih bisa ditembus nggak nih? Karena sudah 2 kali gagal nih di pertengahan Agustus dengan pertengahan September. 1620 dan 1630 ini adalah area yang tidak ditembus 2 kali. Nah, jika ditembus 2 kali ini, yang ketiga nih, jika bukan ini masih tembus, nah ini ada potensi penguatan lebih lanjut. Jadi saran saya boleh di hold dulu, lihat area tersebut. Oke. Gitu. Selanjutnya ada Bapak Diki dari Bekasi menanyakan saham properti SMDM Pak. Sudah average di 364, hari ini di 298, melemah di 1,32%. Apakah awal bulan bisa kembali naik Pak Maynard? Teknikal arah untuk SMDM. SMDM ini saham yang termasuk volatilitas tinggi ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat volatilitasnya itu sekitar 8,2%. Artinya satu hari bisa naik 8%, bisa turun juga ARB gitu. Jadi saham yang sangat volatile. Apalagi ini sudah ARB cukup berturut-turut ya dari sekitar dari awal Oktober, pertengahan Oktober, 12 Oktober dia mulai auto reject bawah berturut-turut. Nah, saat ini di bawah support. Saran saya nih hati-hati saham-saham seperti ini sudah harus berani disiplin, batasi risiko karena ini kurang baik arahnya downtrend teknikalnya. Jika jebol 292 kemungkinan akan menuju level 228 sampai 210 nih untuk support jauhnya gitu. Baik. Jadi perlu waspada ya teman-teman karena sahamnya volatilitas tinggi. Oke, selanjutnya Bapak Bob dari Jakarta untuk CPRO Pak Maynard bisa masuk di harga berapa? Penutupan hari ini di 61 Pak. CPRO ini boleh Anda bisa lakukan trading buy dengan batasnya risiko di support yang jangan terlalu jauh di level 58 atau 56 karena ini dekat-dekat area 50 nih atau support yang tidak mungkin ditembus itu harga paling bawah. Nah, untuk resistennya di 65. Nah, teman-teman perlu perhatikan saham-saham seperti ini adalah likuiditasnya. Jika likuiditasnya tidak terlalu bagus, kan ini cuma 4 miliar nih transaksi per hari. Nah, bid overnya teman-teman perhatikan jika tidak terlalu kuat, teman-teman perhatikan alokasi dana dan resikonya untuk investasi di saham-saham seperti ini. Karena fraksi 1 perak dengan
dekat-dekat area 50 ini adalah area-area untuk yang disiplin gitu. Jika tidak disiplin, teman-teman bisa switching mungkin dengan saham-saham yang lebih liquid dan lebih bonafit gitu. Baik, terakhir singkat saja dari Bapak Anggiat di Bekasi untuk energi Pak. Sudah ambil posisi di 300, langsung ke support dan resisten. Pak Maynard, penutupan hari ini di 292. Energi Mega Persada Tbk. Ya, energi, NRG, resistennya Ya. di 306, supportnya di 270. Jadi Baik, teman-teman, area itu yang diperhatikan untuk support NRG, resisten 306, support 270. 300 di hold saja Pak Maynard dengan masih berada di level 292 hari ini. Di hold aja, masih oke kok. Tinggal dia tembus level 306, dia ada potensi ke 330. Oke, Bapak Anggiat di Bekasi, energi beli di 300, di hold saja, masih ada potensi ke 330. Penutupan hari ini sudah berada di level 292. Waktu kita cukup terbatas, Pak Maynard, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Idea Succession Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan selanjutnya. Terima kasih, Pak Maynard, sehat selalu Pak. Terima kasih, terima kasih. Baik, ada Bapak Hadrian Maynard Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Dan akhirnya, saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.